Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi di dalam pembahasan kita tentang syahadat. Masih seperti yang kemarin, syahadat ini kita analisis dengan filsafat manajemen. Tema kita kali ini adalah tentang keterkaitan syahadat dengan manajemen. Saudara-saudara, mari kita berenung sejenak. Kenapa kita disarankan untuk mengulang-ulang persyahadatan? Kalau saya melihat, karena di dalam persyahadatan itu ada 4 dimensi penting, yaitu yang pertama adalah dimensi penyatuan persepsi, yang kedua dimensi penyatuan spirit, yang ketiga adalah dimensi penyatuan arah, dan 4 adalah dimensi penyatuan perilaku. Keempatnya ini penting, sehingga kita disarankan untuk mengulang-ulang. Supaya apa? Supaya syahadat itu terinternalisasi di dalam jiwa kita. Kalau sudah terinternalisasi, maka dengan sendirinya akan tereksplitisasi menjadi suatu tindakan yang dampaknya tidak lagi hanya kepada dampak individual kita sendiri, tetapi juga berdampak secara sosial. Jadi ada hubungan antara mikro dan makro secara sekaligus. Ketika kita melakukan pengucapan syahadat itu, sebenarnya yang terjadi adalah terbentuknya kesadaran yang bersifat normatif idealis atau subjektif. Nah, ini nanti ketika terjadi eksplitisasi itu, maka terjadilah suatu tindakan yang bersifat instrumental, bersifat objektif. Inilah yang saya bilang sebagai berdampak tidak hanya diri sendiri, tetapi berdampak pada keseluruhan, kepada masyarakat. Jadi saudara-saudara, inilah yang menunjukkan efek multidimensionalnya suatu persyahadatan ini. Jadi dia tidak hanya menjelaskan interaksionisme simbolik keagamaan saja yang mengagungkan tentang gagasan dan kebebasan tentang kesukarelaan individu saja, tetapi dia mampu menjelaskan keunikan ciri-ciri itu atau sui generis itu yang berdampak secara fenomena kolektif. Nah, disinilah kalau syahadat itu kita perspeksi dari manajemen, maka kita dapat menjelaskan lebih luas tentang kehebatan dari persyahadatan itu. Nah, caranya gimana? Nah, kita bisa aja lakukan analisis menggunakan metodenya Jeffrey Alexander ketika dalam menganalisis logika teoritis sosiologi multidimensional. Karena dengan menggunakan metode ini, kita mampu menjelaskan dampak syahadat itu secara lebih luas. Kita dapat mematrikkan antara perilaku individu dan perilaku kolektif dari level mikro ke level makro, yang kita akan matrikkan dengan perilaku yang bersifat normatif dan bersifat instrumental. Hubungan antara individu dan normatif itu akan menghasilkan perilaku seperti sukarela, persepsi, dan keyakinan. Skopnya lebih sempit karena lebih ke individu. Tapi hubungan antara kolektif dan normatif akan menghasilkan skop yang lebih luas. Dia akan menghasilkan norma, budaya, dan nilai. Semua ini merupakan suatu fenomena non-material dan skalanya lebih luas. Nah, hubungan antara aspek mikro dengan aspek tindakan atau instrumen itu akan menghasilkan kesatuan objektif yang berskala kecil seperti interaksi, pola perilaku, dan rasionalitas tindakan. Sedangkan hubungan antara aspek makro dengan aspek instrumen tindakan akan menghasilkan struktur material yang berskala lebih luas, meliputi tata hukum dalam masyarakat, teknologi, birokrasi, dan sebagainya. Namun saudara-saudara, antar kuadran di dalam matrik itu saling berkaitan.
Dia tidak berdiri sendiri-sendiri. Apa yang terbentuk di dalam satu kuadran, dia berhubungan dengan kuadran yang lainnya. Misalnya kalau kita bicara tentang norma ini, maka dia akan terkait dengan rasionalitas tindakan, dengan keyakinan atau dengan persepsi. Begitu juga dengan hukum atau birokrasi yang melembaga di lingkungannya itu sendiri. Jadi kita tidak bisa membahas hanya pada satu hal saja, secara parsial itu nggak bisa. Kita perlu mengkaitkan dengan aspek-aspek lainnya. Misalnya kita berasumsi bahwa norma atau budaya atau nilai itu bersifat otonom tanpa terkait dengan struktur material, dengan pola perilaku atau dengan keyakinan, itu nggak bisa. Karena terbentuknya norma berdasar pada interaksi antara aspek mikro dan makro yang bertemu dengan aspek normatif dan instrumen yang dia eksis dalam lingkungan hidup manusia itu. Nah, syahadat juga demikian. Kita akan melakukan syahadat itu bukan hanya karena mendapat ajaran dari guru-guru kita untuk mengucapkan syahadat saja kan, yang bersifat individual dan parsial itu. Tetapi setidaknya kita harus menyadari dengan kesadaran kita sepenuhnya bahwa kita mengerti dan memahami dengan seksama tujuan dari syahadat itu. Tentu akan lebih baik bagi kita kalau kita lebih dulu memiliki pengetahuan yang berkait dengan kosmologi, yang bersifat mitologi, yang sadar dengan aksiologi, epistemologi, hingga etimologinya, sehingga kita mempunyai kesadaran penuh ketika kita itu bersyahadat. Karena apa? Karena bersyahadat sebenarnya adalah totalitas. Totalitas tentang ketakwaan kita yang terkait dengan tindakan kita, dengan pengetahuan, dengan persepsi, dengan tata masyarakat, dengan aturan, dan sebagainya. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa barang siapa bersyahadat meskipun hanya sekali seumur hidupnya, ia akan masuk surga. Syahadat ini ada konsekuensinya. Artinya apa? Artinya adalah kesadaran penuh kita bersyahadat itu kata kunci dan penting. Ya, kita jangan terlalu simplifikasi dengan pernyataan Rasulullah yang mengatakan bahwa barang siapa bersyahadat meskipun hanya sekali seumur hidupnya itu akan masuk surga. Lalu kita terhenti pada permukaan pernyataan ini saja, sehingga pernyataan itu hanya kita yakini bahwa hanya dengan mengucapkan syahadat sekali saja pasti dapat surga. Bukan begitu maksudnya. Pemahaman kita justru harus kita perluas untuk menangkap makna yang tersirat. Rasulullah mengatakan seperti itu karena diasumsikan bahwa manusia yang telah mengucapkan syahadat itu pasti akan didasari dengan keimanan yang betul-betul dan diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan yang senantiasa terkait dengan pemujaan terhadap Allah. Nah, level keyakinan kita ini diekspektasi menjadi rasionalitas tindakan yang tentu terkait dengan tata aturan kemasyarakatan, mengacu pada nilai dan norma, dan sebagainya. Jadi tidak terhenti pada keyakinan bahwa dengan mengucapkan syahadat akan masuk surga, meskipun tanpa tindakan konkret nggak bisa. Kalau kita sudah mengucapkan, ya didasari dengan kesadaran sepenuhnya untuk melakukan tindakan. Begitulah seharusnya memaknai syahadat itu. Karena syahadat bagi individual adalah begitu penting, maka syahadat ini juga perlu kita budayakan menjadi budaya sosial. Jelas seperti penjelasan tadi bahwa syahadat itu secara individual mampu merefleksikan ketakwaan kita secara individual. Merefleksikan transendensi manusia bersifat eskatologis. Makin menyadari makna syahadat, makin baik perilakunya, makin baik ketakwaannya. Nah, jika semua orang ini melakukan hal yang sama, maka pencapaian kebahagiaan itu akan segera tercapai.
Maka saudara-saudara, syahadat itu yang benar, yang sungguh-sungguh tadi itu perlu kita budayakan. Karena dampaknya itu sangat baik untuk kemasyarakatan bersama. Jadi persyahadatan itu pada dasarnya merupakan suatu modal dasar yang sangat penting untuk melakukan perencanaan dalam mengelola atau memanajemeni suatu aktivitas. Karena perencanaan merupakan awal kesepakatan untuk tindakan berikutnya. Itulah kenapa syahadat itu ditempatkan di pertama, karena dia sebagai perencanaan yang akan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan berikutnya. Maka di sini ada relasi antara syahadat dan manajemen. Nah, tentu saja syahadat di sini itu bisa sebagai penyatuan persepsi dan sekaligus bisa sebagai pembentuk budaya organisasi. Hanya saja syahadat sebagai persepsi dan syahadat sebagai pembentuk budaya organisasi akan kita bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.